Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran seni budaya dengan Miss Desi untuk kelas 7. Ya, kali ini Miss akan melanjutkan materi di bab 15 mengenai langkah-langkah merancang pementasan fragmen. Ada 3 langkah. Yang pertama ialah membentuk panitia. Membentuk panitia adalah organisasi yang bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan pelaksanaan pementasan fragmen. Disebut panitia fragmen. Hal yang harus diperhatikan dalam sebuah susunan kepanitiaan adalah menyatukan hati dan kesadaran semua yang terlibat untuk tujuan, yaitu membuat pementasan yang baik dan sukses. Kepanitiaan dalam sebuah pementasan dapat dikatakan berhasil jika semua anggotanya bekerja dengan baik dan mendapat sambutan meriah dari penonton. Nah, dari membentuk panitia ini ada beberapa tim. Yang pertama ada pemimpin produksi yang bertugas untuk mengorganisasikan pementasan suatu seni pertunjukan. Yang kedua ada pemimpin artistik. Mereka bertanggung jawab atas karya seni yang diproduksikan. Yang ketiga, ada manajer panggung. Manajer panggung bertanggung jawab untuk mengordinasi seluruh bagian yang ada di panggung. Yang keempat, ada asisten manajer panggung, ya, membantu manajer panggung untuk menyiapkan segala sesuatu dari tujuan atau tugas penanggung jawab manajer panggung. Yang kelima ada penata lampu. Bertanggung jawab kepada pemimpin artistik. Misalkan seperti pencahayaan, terang-terangnya lampu, serta bagaimana cara mengatasi apabila terjadi padam listrik menjadi beban moral dan tanggung jawab yang diembannya. Yang keempat ada penata musik dan tata suara. Penata musik secara tidak langsung bertanggung jawab kepada pemimpin panggung dan penyaji karya seni. Yang terakhir ada penata gerak. Penata gerak secara tidak langsung bertanggung jawab kepada pemimpin panggung dan penyaji karya seni. Beban tanggung jawab dan tugas penata gerak adalah mengatur gerak semua pemain sehingga pertunjukan dapat berjalan dengan baik. Jadi, dari pemimpin produksi hingga penata gerak, mereka adalah satu tim yang di dalamnya masing-masing memiliki timnya masing-masing lagi. Jadi, semua tim yang ada di dalam kepanitiaan ini harus bekerja sama sehingga pementasan yang akan ditampilkan itu bisa berjalan dengan lancar dan baik, serta dapat mendapatkan apresiasi dari penonton yang baik pula. Yang kedua adalah membuat rancangan pementasan. Di sini ada beberapa contoh stage atau panggung, tata letak panggung, yang panggung untuk pemainnya menjadi center, pusat. Di sekelilingnya ini merupakan bangku penonton. Jadi ini stage untuk penampil diletakkan di tengah-tengah penonton. Kenapa? Karena menjadi pusat dari semua yang menyaksikan. Pentas perlu dirancang sesuai dengan tema masing-masing. Pembuatan rancangan pentas harus disesuaikan dengan kebutuhan naskah yang sedang dibuat. Naskah yang bercerita tentang lingkungan hutan misalnya, harus dirancang setting atau latar belakang panggung berupa gambar hutan lengkap dengan pohon-pohon yang dibuat tampak 3 dimensi. Contoh ya. Jadi, panggung bukan hanya tata letaknya saja atau posisinya, tetapi juga setting di dalam atau di atas pementasan. Harus disesuaikan dengan tema yang diusung. Yang ketiga adalah berlatih. Proses latihan sangat diperlukan dalam merancang pementasan fragmen. Tidak ada keberhasilan tanpa usaha dan kerja keras. Latihan teater biasanya dipimpin oleh pelatih teater atau koordinator latihan.
Latihan yang mengarah pada pementasan biasanya dilakukan langsung oleh sutradara yang ditunjuk untuk menangani pementasan. Latihan yang baik diawali dengan latihan rutin berupa pemanasan olah tubuh yang berguna untuk mempersiapkan kebugaran pemain, dan olah suara yang berguna untuk kesiapan peralatan suara pemain. Dengan waktu latihan yang teratur dan mencukupi, dalam setiap minggunya pementasan yang baik dapat terwujud. Jadi sebetulnya kalau misalkan seorang pemain atau aktor atau aktris, selain dengan sutradara bisa juga berlatih individu di luar dari latihan secara resmi. Jadi tidak berpaku sebetulnya harus ada sutradara, tidak. Tapi bisa juga kalian berlatih di luar dari jadwal latihan resmi dengan sutradara. Nah, itu materi dari bab 15, kelanjutan dari video yang sebelumnya. Ya, ini materi terakhir dari bab 15. Nanti kita sambung lagi dengan materi-materi berikutnya. Yang tersisa hanya satu bab lagi. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa kalian ajukan di Google Classroom atau misalkan melalui email. Ya, Miss cukupkan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.